Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace, saya dari Fakultas Akuntansi BINUS University. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topiknya itu meningkatkan moderasi beragama untuk perdamaian berkelanjutan sesuai dengan implementasi S3 nomor 16. Mata kuliahnya dari karakter building agama ya. Oke. Nah, pada presentasi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan yang tentunya harus selaras dengan S3 nomor 16 tentang keadilan dan kelembagaan yang kuat. Moderasi beragama juga bukan hanya tentang menengahi perbedaan, tetapi juga membangun harmoni sosial ya guys. Oke, next slide. Ada latar belakang. Latar belakang itu yang pertama, S3 nomor 16 bertujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Terus kasus intoleransi agama di Cilegon sebagai contoh permasalahannya. Lalu moderasi beragama penting dalam masyarakat multikultural untuk mengurangi konflik. Jadi Indonesia itu kan adalah negara yang majemuk, tetapi masih menghadapi tantangan intoleransi. Kayak contohnya itu ada penolakan pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah. Nah, fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang moderasi beragama agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai. Oke. Terus rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan di sini ada bagaimana kesadaran masyarakat dalam mendukung perdamaian sesuai S3 nomor 16, lalu peran individu dan kelompok dalam membentuk masyarakat yang inklusif, lalu strategi konkret untuk meningkatkan moderasi beragama. Untuk rumusan permasalahan tersendiri itu ada 3 pertanyaan utama ya. Yang pertama ini, sejauh mana sih kesadaran masyarakat tentang moderasi beragama dalam mendukung perdamaian. Terus yang kedua, bagaimana peran individu dan kelompok dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Lalu strategi apa yang efektif untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama. Next, ada tujuan proyek. Untuk tujuannya ini sebenarnya singkatnya, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama dan mendorong mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun lingkungan yang lebih toleran. Kalau untuk masyarakatnya bisa untuk meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama, mendorong sikap menerima keberagaman, lalu juga bisa mengedukasi masyarakat untuk pembangunan lingkungan yang inklusif. Oke, untuk literatur reviewnya itu mengkaji konsep moderasi beragama, kebijakan pemerintah terkait, serta relevansinya dengan S3 nomor 16. Studi menunjukkan bahwa pendidikan dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk sikap moderat ya. Oke. Untuk metode pelaksanaan. Di sini metode pelaksanaannya itu masing-masing dari kelompok kami itu menggunakan observasi, wawancara, dan kajian literatur. Tim berbagi tugas dalam pengumpulan dan analisis data untuk merancang strategi yang dapat diterapkan di masyarakat tentunya nih. Kalau untuk observasi dan wawancara, itu kita menggali perspektif masyarakat, lalu untuk pembagian tugasnya kerja individu dan kelompok untuk analisis data, lalu rencana kegiatannya, pelaksanaan proyek dalam rentang waktu tertentu, untuk mana sudah dikerjakan. Lalu slide berikutnya, ini ada hasil temuan. Oke. Hasil temuannya ini, temuan utama kami itu yang pertama ada kesadaran masyarakat yang masih beragam, yang kedua pendidikan dan lingkungan yang sangat berpengaruh dalam membentuk sikap moderat, lalu diperlukan strategi edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama. Lalu untuk refleksi pribadi. Di sini refleksi pribadi itu moderasi beragama adalah kunci harmoni sosial, lalu tantangan dan solusi dalam implementasi moderasi beragama. Nah, kami menyadari bahwa membangun toleransi adalah tanggung jawab bersama ya. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis tentunya.
Nextnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan sarannya itu yang pertama, moderasi beragama mendukung perdamaian dan keadilan. Lalu toleransi dan kerjasama antar kelompok adalah pilar yang utama. Lalu strategi peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat harus diterapkan. Ini untuk sarannya. Karena moderasi beragama berperan penting dalam perdamaian sosial, kami merekomendasikan yang pertama, pendidikan tentang moderasi beragama sejak dini, lalu penguatan kebijakan yang mendukung keberagaman, dan juga untuk sarannya ada kolaborasi antara pemerintah serta lembaga keagamaan dan masyarakat. Nextnya ada dokumentasi. Ini kita ada link video wawancara juga di setiap anggota kelompok dan juga sumber referensi. Oke. Sekian presentasi tentang moderasi beragama dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.